Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pemrograman 3. Materi ini adalah materi terakhir dalam mata kuliah ini ya. Saya akan sedikit mendemokan dulu. Jadi kemarin kita udah ngebuat registrasi ya. Terus kita buat login untuk admin dan pembeli. Di sini kita coba dulu untuk login admin. Oke, nah ini untuk tampilan adminnya. Ini udah saya buat ya untuk lihat data bukunya. Ini dia udah ngambil data dari database. Untuk tambah data bukunya juga ini udah saya buat fungsinya. Nanti codingnya bakal saya upload di GitHub dan bakal saya taruh di link deskripsi ya. Jadi nanti kita tinggal kita copy aja projectnya. Oke, kita coba dulu untuk menambah data baru di sini ya. Kode bukunya misalnya kita masukkan ke 00100 deh. Judul bukunya buku testing. Penerbitnya kita buat fit tes 2020. Ini asal aja. Ini gambarnya kita ambil contohnya yang ini. Mana ya? Boleh bebasnya jadi sebenarnya ini. aja jaga jarak. Oke, kita masukkan ini ya, kita coba tambah. Oke, nah masuk datanya. Selanjutnya kita coba untuk mengedit datanya. Fix ini ya, kita ubah tes pengarangnya, kita ganti jangan tes jadi pengarang kita ganti jadi pengarang ya. Oke, kita coba ubah datanya. Oke, ubah ya di sini. Nah, ini ada button hapus ya, bakal menghapus datanya. Kita coba hapus yang buku testing tadi ini. Oke, berhasil ya, langsung hilang datanya. Nah, jadi itu untuk di admin nanti yang bakal kita buat di materi terakhir ini. Jadi si admin bisa meng-create, lalu bisa melihat datanya, mengedit datanya, dan menghapus datanya. Oke, nah itu di halaman admin. Selanjutnya gimana di halaman pembelinya? Kita login dulu di halaman pembelinya. Nah, jadi di halaman pembeli dia hanya bisa menampilkan data yang udah diinput sama si admin sih ya. Nah, ini kayak gini. Ini ada 3 data. Coba kita input satu data lagi dari admin. 345. Oke, kita coba input lagi ya. 05 misalkan. Judul bukunya misalkan sistem basis data, penerbitnya Fig, deh 20 13 misalkan lamaan 15 bukunya 500.000 misalkan 23. Oke, nah, di gambarnya kita kasih gambar apa ya, yang kesini kita kasih gambar ini aja deh. Oke, sekarang kita coba cek di halaman pembelinya. Kita login sebagai pembeli. Nah, dia bakal masuk ya di sini. Untuk datanya dia udah dinamis
Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai tutorialnya. Saya rapat dulu. Oh, bentar. Ya. Dan, oke, yang ini project tadi saya stop dulu. Saya close. Saya gunakan yang ini. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi yang kemarin. Tadi di depan itu hanya intermezzo aja. Kira-kira kayak gitu di ini nanti yang bakal kita buat. Nah ini project yang kemarin masih sama ya, masih kayak gini. Belum saya apa-apain. Oke. Nah, sekarang kita mulai aja. Silahkan teman-teman start dulu untuk server MongoDB-nya. Ya, server MongoDB-nya di start dulu, Mongodnya. Selanjutnya untuk backend-nya juga di start ya. Backend-nya juga di start. Oh ya, sebelum kita lanjut ke web front end-nya, di sini ada sedikit yang saya rubah di backend-nya. Silakan teman-teman ke routes buku.js, selanjutnya ke ubah ya, ke router.put ubah. Nah, teman-teman tambahkan baris coding ini. Oke, tambahkan baris coding ini dari let file name sampai sini, dan yang rect.file.filename kita ganti jadi file name yang ini ya. Oke. Nah, jadi ini dirubah dulu, silahkan teman-teman rubah dulu. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita balik lagi ke front end-nya, ke front end sininya ya. Ini nanti codingannya saya upload, jadi nanti teman-teman tinggal ambil codingannya dari sini aja. Saya upload, ini sengaja udah saya buat biarin cepet ngebuat materinya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal coba untuk kita login dulu sebagai admin ya. Admin 12345 1, kelompoknya saya admin itu. Nah, kita coba untuk menampilkan datanya dulu yang ada di dalam database ya. Kita coba tampilkan dulu di sini, di table sini kita coba tampilkan. Oke, silakan teman-teman ke codingan Quasar-nya, lalu kita ke admin ya, home data buku di sini. Oke, nah kalau punya teman-teman ada yang metode add row gini-gini nih sampai remove row ini kita hapus aja ya. Dari sini kita hapus sampai di sini. Dari sini sampai di add row ini kita hapus saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk yang data ini isinya kita hapus ya. Oke. Kita hapus. Oke. Nah, terus untuk name yang kode buku ini name yang dash di kode buku ini kita ganti jadi kode buku ya, kayak gini. Oke, harusnya sih hilang ya. Hilang ya. Jadi nanti datanya itu kita ngambil langsung dari database ya. Oke, udah di sini. Ini udah juga.
columns data filter. Oke. Nah, sekarang kita ke sini, ke GitHub-nya. Sini udah saya upload codingannya. Teman-teman ke page ya, ke page, lalu ke admin, lalu ke home, lalu ke data buku. Oke, jadi pertama-tama kita bakal coba ambil dulu data dari database ini, data buku yang dari database ini kita coba ambil dulu. Nah, silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada methods, terus ada get data buku. Ini untuk apa namanya, ngambil data dari database-nya atau dari API-nya ya, untuk manggil API-nya. Untuk mengambil seluruh data buku kita menggunakan endpoint buku / data buku ya. Ini sesuai dengan apa yang kita buat di backend-nya ya, di sini. Nah, ini nah, buku / data buku. Oke. Nah, kita coba dulu ini, kita buat metode ini ya. Ini bisa kita langsung copy aja, kita ke sini. Nah, kita taruh di dalam metode ya. Oke. Kita coba log dulu datanya. console.log res ya. Selanjutnya di sini kita buat mounted ya. Mounted. Nah, kita panggil yang metode ini, this.get data buku. Nah, jadi saya jelaskan sedikit mungkin ya teman-teman. Mounted ini dia fungsinya untuk apa? Jadi mounted itu dia apa ya, fungsi yang bakal pertama kali dijalanin di Vue.js nya. Nah, jadi mounted itu hal pertama kali yang bakal dieksekusi sama si Vue.js nya. Jadi di sini ada metode get data buku, kita taruh di dalam mounted. Jadi yang pertama kali bakal dieksekusi itu berarti nanti yang bakal pertama kali dieksekusi itu adalah yang get data buku ini ya. Yang bakal pertama kali dieksekusi sama si Vue-nya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba lihat apakah kita berhasil mengambil data dari API-nya yang udah kita buat. Oke. Kita ke sini, kita balik lagi ke sini ya. Kita klik kanan, kita inspect elemen, console, itu ada error. Kita coba refresh ya. Kita abaikan dulu errornya. Oke, nah di sini ada data. Nah, ini udah berhasil. Ini di sini kita ngeprint data res ini ya, result ini. Nah, di sini udah berhasil. Oke. Nah, data ini tinggal kita tampung di dalam variabel data yang kita udah buat ini. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, kita tampung di dalam data ini ya. Oke, kalau udah, sekarang tinggal kita cocokkan datanya di sini. Kita balik ke sini. Nah, di sini ada ini ya. Ini kita ambil aja lagi.
Di sini ada tambahan untuk action sama gambar. Ini kita bisa copy langsung di sini. Oke, jadi ada kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, harga, gambar, dan action. Jadi tabel kita ya. Kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, harga, gambar, dan actionnya belum tampil. Ini langsung muncul ya datanya ya. Jadi kita lihat ya, datanya langsung muncul ya. Cuman kalau kita nampilinnya kayak gini, kita nggak bisa nambahin nggak bisa kita ubah-ubah di sini untuk action gitu. Misalnya untuk mau kita tambahin button gitu, nggak bisa aja karena string doang. Nah di sini kita ubah ya, kita tambahin templates di sini. Jadi ini kita copy aja dari templates yang ini sampai templates yang ini ya. Kita taruh di bawah template yang ini. Oke, baru kita paste. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini baru muncul ya. Ada button sekarang. Button itu dari sini ya. Button. Ini gambarnya kenapa nggak muncul? Oh ya, tunggu kita buat variabel di sini. Kita buat dulu variabel di sini. Base URL misalkan namanya. Ini gambarnya buat manggil endpoint gambar ya, yang kemarin udah kita buat yang di app.js. Nah ini yang slash gambar. Jadi nanti dia bakal nyesuaiin sama data yang ada di sini ya, dia ada yang di sini nih. Oke, langsung aja kita panggil untuk endpoint gambarnya di sini. Lokal http localhost 50 slash ya, kita kasih slash aja gini langsung. Ketik 1. Nah, base URL. Jadi base URL nya ambil dari ini slash. Slashnya langsung kita kasih di sini gambar ya. Slash gambar slash. Nah ini gambar yang dari database-nya. Jadi dia bakal nyesuaiin sama gambar yang di sini. Ya, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita coba lihat. Nah, tampil ya datanya. Oke. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Ini udah berhasil kita tampilkan dari database. Gampang ya. Tinggal kita buat metode di sini, get data buku. Kita panggil endpoint-nya, terus kita buat variabel data yang kemarin kita isi statis, kita kosongin, terus kita isinya di sini. Nah kalau ini udah, sekarang tinggal kita mounted datanya di sini. Jadi pertama kali dijalanin metode ini, nanti yang bakal dijalanin sama sifunya. Udah, tinggal kita tampilin aja di sini. Oh ya, di sini ada key ini dia sesuai sama name ya. Jadi kalau misalkan di sini kita kasih namanya kode B, bukunya kecil. Nah, di sini pasti nggak bakal muncul. Jadi kalau misalkan di sini kita kasih kode bukunya B-nya kecil, di sini kita harus manggil B-nya kecil juga. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal coba buat untuk tambah bukunya.
kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, harga buku. Oke, itu di sini ya, di input data buku. Ini harus ada yang kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tambahkan gambar. Ya, kita tambahkan gambar sini. Oke, kita ke input buku lagi. Ini ya. Di sini kita kasih modelnya, kita hapus. Di sini kita kasih gambar buku ini misalkan. Sebenarnya ini juga udah saya upload ya, jadi teman-teman bisa langsung ambil aja di admin, home, di input data buku. Kita lihat di sini yang gambar. Nah, ini pilih gambar. Ini kita copy aja dari sini sampai sini. Kita hapus yang tadi. Oke. Nah, di sini ada method select file. Method select file ini kita buat di bawah ya, di bawah. Nah, ini method select file, ini kita copy, kita taruh di sini belum dibuat method ya. Buat dulu sini method. Oke, paste di sini. Select file, jadi dia buat nangkep hasil gambar yang kita pilih dari storage kita ke penyimpanan kita. Oke. Nah, sekarang udah muncul di sini ya. Oke, udah ada kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan harga bukunya. Oke, nah sekarang kita kasih fungsi button ini. Kita buat method on submit di sini. Ya. Ini bisa langsung kita copy aja. Method on submit itu dia dari sini sampai sini ya. Kita copy. Kita kasih koma di sini. Ya. Oh ya, saya jelasin lagi di sini kenapa dia pakainya form data, nggak langsung isi data kayak kemarin pas registrasi di sini. Nah, kalau pas registrasi di sini kan kita pakai datanya kayak gini langsung ya, kita langsung bisa kita eksekusi nih. Data kayak gini bisa kita langsung eksekusi. Tapi ketika kita menggunakan gambar, dia request yang dibutuhkan itu adalah multi-part request ya. Jadi di sini kita menggunakan form data. Multi-part request itu jadi requestnya lebih dari satu tipe. Dia bisa berupa string, bisa berupa gambar. Kebetulan di sini punya kita ada gambar. Nah, jadi kita gunakan form data di sini ya untuk menghandle multi-part request tadi. Oke ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menginput data tanpa ada gambar, jadi cuma string aja, itu teman-teman bisa lihat contohnya di registrasi. Jadi ya udah tinggal kayak gini doang, nggak perlu ribet-ribet karena kebetulan kita ada gambar. Jadi nah, teman-teman bisa pakai form data di sini ya. Oke. Kalau udah sekarang, nah di sini kan ada this.gambar, kita bikin dulu di sini ya.
gambar kedua 0. Oke, di sini dia di dalam form, jadi ini kita dulu, kita buat form, kita buat objek baru di sini. Oke ya, judul buku. Error. Sebentar, ada error. So ini. Oke. Berarti untuk view model yang di atas ini kita rubah juga. Di sini kita tambahin form ya. Lalu di sini kita tambahkan form juga. Kita tambahkan form. Di sini kita sesuaikan aja sebenarnya. Oke, sudah. Nah, ini udah ya untuk input datanya. Udah. Sekarang kita coba untuk input data. Sebentar, saya cek dulu fungsi di sini. Nah, di key formnya kita tambahkan add submit add click ya. Kita lihat di sini. Add submit ya. Kita tambah add submit. Nah, add submit kita panggil method on submitnya yang udah kita buat tadi, yang on submit ini ya. Oke, kita panggil on submit. Oke, terus untuk yang button di bawah yang tambah data buku ini kita tambahin type ya, type-nya submit. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba untuk menambahkan data baru. Untuk endpointnya benar ya, buku/input. Kita cek di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba 1 2 0 kita masukin misalkan ke 009. Judul bukunya tes input data, penerbitnya testing, penerbitnya 2020. Oops, di sini masih ada yang salah di ini ya, tahun terbit dan harga buku. Ada tahun terbit. Harga bukunya belum kita buat di sini ya. Kita buat satu lagi, harga buku. Oke. Harga buku. Oke. Tadi harga buku mana di atas? Nah, ini kita nanti jadi harga buku. Oke. Kita nanti ulang ke 009. Testing input data, testing tes, bentuknya 2020, bentuknya kita oke. Selanjutnya untuk gambarnya saya pilih yang ini aja. Oke, kalau udah, sekarang kita coba
tambah. Oke, berhasil ya, masuk datanya di sini. Oke, nah kalau udah, sekarang kita tinggal bikin editnya. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Di sini kita bikin satu file view baru lagi ya. Kanan new, selanjutnya kita pilih view komponen. Kita bikin di sini nama filenya edit data buku. Oke. Kita atur dulu untuk routesnya di sini di admin ya. Ini di sini kita copy aja yang ini. Oke. Ini kita ganti jadi edit data buku, kita kasih /2 id. Nah, ini untuk parameternya. Oke. Jadi ini untuk parameternya. Selanjutnya kita balik lagi ke data bukunya. Kita balik dulu ke data bukunya. Kita bikin metode lagi di sini. Kita cek lagi di sini ya. Di home, kita ke data buku. Di sini ada metode edit. Nah, di sini ada metode edit ya. Ini bisa kita copy yang metode editnya. Kita kasih koma. Ini kita panggil routes yang tadi yang barusan kita buat, edit data buku ya kan. Edit data buku / kode buku di sini. Kode bukunya apa? Kita lihat di sini kode buku ya. Untuk editnya. Edit. Nah, ini di sini ada add click edit. Edit ini manggil metode yang di bawah tadi ya, yang ini ya. Manggil metode yang di bawah. Terus ini isinya. Nah, isinya itu kita ngambil dari berdasarkan kode bukunya. Jadi misalkan kita mau nampilin atau mengedit yang judul bukunya pemrograman 3, terus kita ambil dari kode bukunya 001. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba klik editnya ya. Ya kita coba aja dulu klik editnya. Nah, di sini dia ada endpoint ya, /K001. Ini adalah kode bukunya. Jadi data yang kita pilih nanti dia bakal nyesuaiin kode bukunya. Nah, ya. Nah, sekarang ini tinggal kita jadiin parameter untuk menampilkan data berdasarkan kode buku yang kita pilih. Nah, di sini kan napinya kemarin juga udah kita buat ya, itu yang ini ya, lihat detail data buku. Oke, kita ke sini, kita balik lagi ke yang home, edit data buku. Nah, ini kita copy aja semua ya, langsung dari sini sampai di page. Di edit data buku. Nah, kita copy semua aja langsung. Ya.
rutesnya ada yang salah. Nah, sini belum kita ganti. Ini harusnya edit data buku.view. Kita lihat di sini. Ya, karena ada beberapa fungsi yang belum kita panggil, makanya dia nggak tampil. Kita lihat di sini. Ya. Ini kita ambil aja langsung dari sini, dari data. Kita copy ya sampai sini. Kita kasih koma. Oke, selanjutnya di sini ada metode. Kita copy sampai sini ya. Yang on submitnya kita hapus aja dulu. Saya jelaskan dulu yang get data buku by ID. Oke. Nah, ini kenapa di sini dia bisa langsung tampil? Di sini kan kita udah menentukan untuk view modelnya ya. Jadi ini pertama kita set jadi null semua. Terus kita sesuaikan sama elemennya atau sama ya elemennya di inputnya. Kita sesuaikan view modelnya. Di sini ada form harga buku, ini kita sesuaikan. Terus di sini ada fungsi get data buku by ID. Nah, ini dia manggil endpoint buku data buku slash ini parameter yang tadi yang di endpoint yang di backendnya ya, yang ini yang ID-nya. Kita lihat ID yang di sini dia harus mengambil yaitu kode buku di sini ya. Jadi data buku slash ini, kalau misalkan kita mau lebih simpelnya berarti dia di sini tuh manggil data buku slash kode buku ya, data buku slash kode buku. Di sini kita buat apa ya, buat penamaan aja biar pendek, jadi kita kasih nama ID gitu aja. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada this routes params.id. Ini dia buat ngambil parameter yang di sini K002 ya, buat ngambil parameter yang di sini. Jadi nanti dia bakal nyesuaiin. Nah, dia bakal nyesuaiin. Jadi ini fungsinya di router.params.id, dia untuk ngambil parameter yang ada di sini ya. Kenapa di sini kita pakainya .id? Karena di routesnya kita memanggilnya ID. Kalau di sini kita manggilnya kode buku, nah maka di sini tidak tampil ya. Kenapa? Karena di mana tadi di edit bukunya kita di sini manggilnya ID. Jadi ini harus kita samakan jadi kode buku misalkan. Nah, baru muncul ya dia ya. Oke. Jadi this.route.params ini nama key-nya atau key-nya itu untuk ngambil parameter yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia udah berhasil, di sini kita men-set dulu, mengambil datanya dulu. This data res.data.data. Kenapa kita manggilnya res.data.data? Nah, untuk mengetahuinya kita konsol dulu, console.log res. Kita konsol resnya dulu ya. Ini induknya. Kita coba cek di sini.
biar aja dulu error. Nah di sini ada data. Nah kenapa di sini kita manggilnya res data.data? Karena ini kan resnya, ibaratnya ini resnya. Terus kita mau ngambil datanya. Ternyata data-data ini ada di dalam data. Jadi kita panggil lagi res data titik data. Baru kita bisa ngambil child-childnya atau anak-anaknya ini ya. Baru di sini kita panggil lagi this.data.kode buku, karena this.data itu udah menampung dari res data.data. Jadi this data ini sebenarnya ya sama aja sama res data.data. Jadi ini biar simple aja ya, biar singkat aja. Jadi kita pecah lagi untuk objeknya, kita pecah lagi. Oke. Nah kira-kira kayak gitu. Oke ya, ini untuk menampilkan datanya di sini, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita buat fungsi untuk update-nya. Kita kesini lagi. Nah sekarang kita ambil fungsi on submit-nya di sini. Kita taruh di sini ya, on submit-nya. Nah ini sama kayak yang fungsi input tadi, karena dia ada gambar. Jadi kita harus pakai form data buat menghandle multi-part request. Oke. Kita coba sekarang on submit ya. Kita panggil dulu di sini ini udah. Selanjutnya di buttonnya udah juga. Oke, sekarang bisa kita coba. Ini kita coba ubah, tapi belum mengubah gambar. Kita baru coba ubah untuk mengubah teks atau string-stringnya aja ya. Kita coba ubah sekarang. Misalkan untuk penerbitnya ini kita ganti jadi Fakultas Ilmu Komputer. Oke, kita coba ubah ya. Nah berubah ya dia jadi Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Nah sekarang kita coba kasih fungsi untuk merubah gambarnya. Oke. Untuk merubah gambar, sebentar, ini tadi errornya. Kita cek dulu error. Oh udah gak ada error ternyata. Bentar. Udah gak ada error di sini. Oke. Nah sekarang kita coba ubah string dan gambar ya. Di sini saya pakai toggle namanya, teman-teman. Kalau nanti misalkan teman-teman mau nanya, mau tahu ini apa sih, sebenarnya di sini kan udah ada mana toggle. Nah ini toggle view model, ganti gambarnya. Ini kita buat false ya, kita buat false. Terus di di pilihan gambar di sini kita kasih if ganti gambar sama dengan true, baru ini tampil. Kalau ini kan defaultnya false, jadi dia nggak kesini ya, kondisinya nggak ke true nya, jadi ke false nya. Makanya key input yang pilih gambar ini kalau kita nggak klik kayak gini, dia jadinya nggak tampil, karena kita di sini ngasih kondisinya ganti gambar ini harus true, baru dia tampil.
Oke ya. Nah, sekarang kita coba ganti gambarnya di sini. Sekalian pengarangnya kita ganti juga, coba sama cucu saja. Jadi ini kita coba ganti gambar teks dan gambarnya. Sorry, kita ganti data, teks dan gambarnya. Sorry. Oke, kita coba ambil gambar yang ini deh. Oke, dia ngilang, nggak apa-apa. Oke, kalau udah sekarang kita coba ubah. Nah, dia berubah ya gambarnya. Oke, udah berhasil. Oke, nah kalau udah berhasil sekarang kita tinggal ngebuat fungsi hapusnya. Ya, kita coba hapus. Kita balik lagi ke data buku. Nah, di sini belum ada fungsi hapusnya ya. Di sini kita coding sendiri deh. Misalkan di sini kita buat hapus data buku. Oke, kita buat metode baru di sini. Terus di sini kita lihat endpointnya ya. Hapus, ininya metodenya delete, terus hapus slash parameter, terus yang diambil dia underscore id. Oke, yang diambil bukan kode buku tapi underscore id nya. Oke, kita langsung aja di sini this dot dollar axios dot. Nah, ini sesuaiin ya sama tadi metodenya apa, delete ya. Kita delete slash buku slash hapus. Oh ya, di sini kita tampung ya, kita kasih parameter. Misalkan apa tadi, underscore tadi ya, kita kasih id aja gini, slash plus id ini ya. Oke, kalau udah sekarang hapus data buku ini metodenya kita panggil di button sini, di button ini. Button itu ada di sini ya. Oh, ini udah ada nih. Hapus data buku prof row underscore id. Oke ya. Jadi props.row judul buku, penerbit, pengarang, uang terbit, harga buku. Nah, ini tuh respon-respon yang dikasih sama server atau key yang dikasih sama server. Jadi ini harus sesuai manggilnya, sesuai sama si isi modelnya ya, sama si isi model yang di sini di backend ya. Ini harus sesuai. Oke. Oh ya, saya jelasin lagi di sini. Di model kita nggak ada underscore id. Kenapa di sini bisa ada underscore id? Karena kalau di MongoDB dia bakal ketika kita nge-create suatu data atau collection baru ya, itu dia bakal secara otomatis ngebuat id unik sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada underscore id. Underscore id ini nggak pernah kita buat, tapi dia ada dengan sendirinya. Itu untuk primary key-nya sebenarnya kalau di MongoDB sama kayak gitu. Oke, nah ini kita ngapusnya berdasarkan underscore id. Oke, kalau udah sekarang bisa kita belum, di sini belum kita denin ya. Dan ya, di sini bisa kita kasih notifikasi ya. Bisa kita kasih notifikasi di sini. Kita ambil contohnya yang di input ke atas. Nah, ini
kasih notifikasi. Tadi. Oke. Kita dulu positif. Oke. Message-nya kita langsung setting aja di sini. Misalkan berhasil, sorry ini harus klik 1, berhasil menghapus data. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita panggil metode get data bukunya. Oke. This get data buku. Ya. Kita coba hapus untuk yang ini ya. Oke, berhasil menghapus data. Oke, udah ya. Ini untuk adminnya udah selesai. Jadi admin bisa menambah, admin bisa merubah, admin bisa menghapus, dan admin bisa melihat datanya. Sekarang kita ke halaman pembelinya. Nah, ini kan datanya masih statis ya. Data ini masih statis. Jadi kita bakal buat datanya dinamis. Jadi data yang ditampilkan di sini itu bakal nyesuaiin sama apa yang diinput sama si adminnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke sini. Selanjutnya kita ke pembeli data buku pembeli di sini. Oke, ini di sini ada hapus buku, ini kita hapus aja deh. Nah, hapus saja, tambah ke keranjang. Oh iya, ini yang kita buat satu aja ya. Nanti datanya bakal kita looping. Itu nah dari div class call md ini kan dilihat, kelihatan kan nanti ininya garisnya sampai sini, itu kita hapus ya. Nah, jadi cuma satu gini, nanti datanya bakal kita looping. Data yang ini kita hapus untuk hapus bukunya, jadi cuma ada tambah ke keranjang aja. Nah, untuk tutorial di sini itu hanya sampai di menampilkan data ini, jadi belum bisa ketambah ke keranjang. Misalkan nanti teman-teman ada yang udah nyampe ke situ, itu pasti bakal mendapat nilai yang lebih ya. Oke. Nah, sebentar kita coba, ini terlalu besar, kita coba untuk 4. Oke. 3 kekecilan deh. Coba 3 aja dulu, apa. Oke. Nah, untuk desain ini sebenarnya udah saya desain juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung ambil aja. Kita langsung ambil aja dari sini ya. Di pembeli, di data buku view. Nah, ini jangan di copy semua. Ntar aja copy-nya. Kita coba ngelooping datanya aja dulu. Tadi data yang ada di server itu, di database ada 4 data ya. Harusnya nanti dia bakal ngelooping sebanyak 4 kali di sini. Oke.
ambil itu ada di data buku ya. Sebentar, sini kita buat fungsinya dulu, data. Tadi lupa saya. Fungsi biasa. Data. Return. Oke, sini kita buat data misalkan ya. Lalu setelah itu kita ambil metode ini ya, get data ini kita ambil, kita kopas saja langsung dari sini, koma, itu di dalam return ya, di luar data. Oke. Di luar data kita buat metode sini. Data. Kita coba console log dulu. Console.log bis.data. Kita coba lihat dulu sini ya. Belum kita mounted get data buku. Nah ini ya, dapat ya datanya. Ada 4 array. Oke. Kalau udah, sekarang kita coba untuk looping data ini. Harusnya nanti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 muncul di sini. Itu bisa kita looping di sini. V4, kita kasih V4. Saya lupa di sini. V4 kita, nah ini ya. Copy aja ini ya. V4 buku ini nanti apa namanya, yang bakal kita panggil di bawahnya. Terus ini sebagai key nya di dalam data ini variabelnya ya, variabelnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah di sini udah ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan data yang ada di dalam database, ada 4. Nah sekarang kita udah berhasil ngelooping datanya. Sekarang kita coba untuk ngambil teksnya, ngambil datanya ya. Oke. Nah pertama di sini ada pemrograman 3 kan judulnya ya. Ini kita ganti, kita buat gini. Nah ini kita ambil buku dot kita menampilkan apa nih, judul buku ya, judul buku. Sekarang kita save.
di sini. Nah, sekarang udah berubah-berubah ya. Pemrograman 3, pemrograman dasar, sistem basis datanya ada 2. Oh, kita ganti dulu admin 1 2 3 4 5 1. Ya, di sini ada 2. Kita ubah aja namanya, misalkan kita tambahin prak di sini. Praktek sistem basis data. Oke. Nah, udah berubah juga ya di sini ya. Nah, sekarang kita bakal nampilin harganya. Sama kayak tadi di sini. Harga ini tinggal kita ganti. Ini kita pakai gini. Buku dot harga buku. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini harga bukunya. Oke ya. Oke, udah jadi. Kalau misalkan nanti sama teman-teman pengen ditambahin lagi di sininya, mau ditampilkan untuk penerbitnya, pengarangnya, itu bisa di sini ya. Tinggal dipanggil aja buku dot penerbit, buku dot pengarang, kayak gitu. Oke ya. Saya rasa cukup sekian materi untuk pemrograman 3 ya teman-teman. Ini adalah materi terakhir di mata kuliah ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dalam menyampaikan, atau masih banyak atau kurang jelas lah saya menyampaikan. Saya mohon maaf, karena sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu. Kalau buat teman-teman yang ingin bertanya, saya sarankan sih bertanya langsung aja temuin saya. Kalau misalkan bisa langsung ke kampus saja temuin saya, jangan lewat WA. Karena kalau lewat WA memang saya kurang cepat untuk meresponnya. Oke ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Senang bisa berbagi ilmu dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.